Seorang yang bahkan tak bisa mengenali istrinya sendiri berani selingkuh di hadapanku. Sampah. Mengapa aku harus setia padamu, Cuci? Aku ingin bercerai denganmu. Yang Wanqing, aku adalah Presiden Grup Chu yang terhormat. Berani-beraninya kau mengajukan cerai. Pantaskah kau? Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kamu siapa? Lepaskan aku sekarang. Aku ini Presiden Grup Chu. Nona Jiang adalah pilar negara. Berani-beraninya menyakitinya. Apakah keluarga Chu siap menanggung akibatnya? Apa? Jiang Wanqing? Bukankah dia hanya peneliti kecil? Bagaimana mungkin dia? Ibu Jiang Wanqing hanya dalam waktu 5 tahun telah memecahkan puluhan tantangan teknologi tingkat dunia, membuat tingkat keamanan informasi negara kita mencapai peringkat pertama global, kini dianugerahi penghargaan prestasi seumur hidup. Nona Jiang, kontribusimu bagi negara, kami semua ingat. Kedepannya, apapun masalah yang kau hadapi, negara akan selalu mendukungmu. Terima kasih, pimpinan. Sudah 5 tahun. Aci, aku segera bisa pulang. 5 tahun lalu, baru saja menikah dengan Aci. Aku menerima pemberitahuan untuk mengikuti misi rahasia. Untungnya Aci mendukung karierku. Berkata akan menungguku berapapun lamanya. Sekarang, akhirnya aku bisa kembali mencarinya. Sayang. Aku... Kenapa? Akses ke lantai atas? Bukannya hanya kamu yang punya? Sial, mungkin ayahku. Dia juga bisa naik ke sini. Ayo pergi. Jangan sampai dia tahu urusan kita berdua. Paman Chu, aku sudah sampai di perusahaan. Baguslah, akses lantai atas itu simpan baik-baik. Nanti kapan-kapan datanglah menemui Xiao Ji. Jalin hubungan baik. Kamu buta ya? Jalannya gimana sih? Xiao. Kamu tidak apa-apa. Berani-beraninya kamu menabrak. Xiao, kamu cari mati ya? Wanqing? Kamu baik-baik saja, Wanqing? Aku baik-baik saja. Ada sedikit masalah di sini yang harus kuselesaikan. Aku tutup telepon dulu. Wanqing, kabar? Apa yang terjadi dengan Wanqing? Dia itu si kecil yang berharga. Kalau kita menyinggungnya, kita hancur. Tidak bisa. Aku harus segera pergi melihatnya. Seseorang, siapkan mobil. Cuci, kamu benar-benar sudah berani ya? Ajar selingkuhan di kantor malah depan saya. Kamu tidak melakukannya padaku? Kamu siapa? Berani-beraninya mengaturku? Ih, aku siapa? Lihatlah aku kamu. Aku tak peduli kamu. Bahkan dewa harus minta maaf Xiao. Siapapun kau, bahkan dewa sekalipun datang ke sini, kau harus minta maaf Xiao. Cuci, kau gila. Kau berani memukulku. Hanya untuk seorang pelakor? Siapa kau ini? Hubungan antara aku dan Aci. Apa urusanmu? Orang luar. Lihat, tanganmu sampai merah. Untuk orang yang mulutnya kotor seperti ini, aku cukup panggil satpam ke sini. Suruh mereka merobek mulutnya. Tak perlu marah. Aci, kau memang yang terbaik untuk... Cuci, kau sungguh tidak ingat aku? Sudah ku bilang tidak kenal. Kau tidak capek? Datangkan beberapa orang. Ada perempuan gila di lantai atas. Bawa dan buang dia keluar. Antingku. Aci, lihat dia. Dia merusak anting yang kau berikan padaku. Semuanya rusak. Bosku, kita naik sekarang. Tidak perlu. Aku yang akan menanganinya. Berani masuk tempatku, tabrak Xiao. Bahkan merusak antingnya. Kau pikir nyawamu cukup untuk menggantinya? Cuci, aku tidak percaya kau benar-benar lupa padaku. Mungkin kita sudah lama tak bertemu. Satu kesempatan lagi. Jika kau berani menyakitiku lagi, konsekuensinya, keluarga Chu tidak akan sanggup menanggungnya. Jangan coba mengancamku dengan cara itu. Aku tidak percaya di Jiang Bei. Masih ada orang yang lebih hebat dari keluarga Chu kami. Percaya atau tidak, aku cekikmu hingga mati. Tidak ada yang berani berkata sepatah kata pun. Ini foto pernikahan.
Kok rasanya agak familiar. Cuci, lihat foto pernikahan ini. Tidak ada yang ingin kau katakan? Ini adalah kesempatan terakhirku untukmu, Cuci. Jika kau benar mencintaiku, kau pasti kenalinya. Kau... Aku ingin bilang suamimu benar-benar seorang pengecut. Menyuruh istri secantik ini datang ke tempatku. Sungguh memalukan bagi pria. Bagaimana kalau begini? Kau temani aku malam ini. Utang kita sebelumnya langsung lunas. Bagaimana? Cuci, rupanya ini wajah aslimu. Menikah denganmu adalah keputusan paling bodoh yang pernah Pergi! Aji! Aku kasih muka. Kau malah berani ya? Mendeteksi Anda dalam bahaya jiwa. Menyiapkan senjata listrik defensif untuk Anda. 3, 2, 1. Suara apa itu? Oh, Ji. Ji. Sakit. Kepala Biro Yu. Di kota Jiangbei, ini adalah laporan dari kelompok Nyonya Jiang Wanjing. Hanya orang-orang yang merupakan pilar negara yang dapat menggunakan gelang pengaman seperti ini. Tidak boleh ada sedikit pun kelalaian. Tim aksi, ikut aku berangkat. Segera lindungi Nona Jiang. Dulu aku memilih orang brengsek ini. Mataku benar-benar buta. Kamu ini berani-beraninya kamu menyakitiku. Aku akan membuatmu menyesal. Aci, mungkin dia membawa senjata atau sesuatu. Cepat telepon ketua Dewan Direksi. Ya, aku akan ceritakan pada ayahku. Bagaimana kamu menyakitiku? Kalau dia tahu, pasti dia akan mengulitimu hidup-hidup. Bagus. Kamu telepon, aku lihat saja. Setelah Culi Guo datang, siapa yang benar-benar akan dikuliti? Baiklah, kamu tunggu saja. Halo ayah, tolong aku. Nah, kamu kenapa? Ada seorang wanita datang ke grup cu kita, bertingkah sok jagoan. Setiap kata-katanya merendahkan grup cu kita. Setelah berdebat sedikit dengannya, dia mengambil sesuatu dan menyetrumku. Ayah, tolong aku. Tidak bisa diterima. Berani menyakiti anakku, Culi Guo. Jangan takut. Aku akan telepon Kapten Luo sekarang. Suruh dia lindungimu. Baik, makasih Bapak. Aku tutup. Tunggu. Wanjing seharusnya ada di perusahaan kita sekarang. Sepertinya dia sedang menghadapi masalah. Cepat pergi bantu dia. Maksudmu, Jiang Wanjing? Ayah, bukankah Jiang Wanjing sedang mengikuti? Baru 5 tahun tugas rahasia. Kau sudah pulang? Untung pulang. Jika tidak, tak tahu sampai kapan aku akan dibohongi. Kamu tahu betapa pentingnya identitas Wang King? Kalau kita bisa melayaninya dengan baik, mungkin keluarga kita bisa naik kelas lagi. Mana mungkin wanita itu punya latar belakang sebesar itu? Aku juga sedang dalam perjalanan ke perusahaan. Ingat, Wang Qing tidak boleh terluka sedikit pun. Bukan Jiang Wanjing hanya peneliti kecil. Ayahku terlalu berhati-hati. Makanya dia begitu memuja Jiang Wanjing. Benar. Di Jiangbei cuma Cu kuasa. Jiang Wanjing itu apa? Pantaskah dia menjadi istri Aci? Istri. Kamu tahu Cuci sudah menikah? Tahu dong. Nah, kamu pelakor pernikahan orang. Tidak punya rasa malu sama sekali? Ku dan Aci sudah bersama selama 5 tahun. Dia tak pernah satu kali sebut nama dia. Dia sendiri tidak bisa mempertahankan hati prianya. Buat apa menyalahkanku? 5 tahun saja. Aku pergi. Padahal saat itu kami baru saja menikah. Cuci sudah tidak sabar seperti itu. Justru kamu tiba-tiba begitu peduli dengan kehidupan pribadi Aci. Ternyata orang sepertimu yang berusaha mati-matian, wanita yang datang ke lantai atas, semuanya ingin menggoda Aci. Maaf, mentimun busuk yang entah berapa tangan. Aku jijik. Kamu, aku beritahu, hari-hari baikmu sudah berakhir. Hari indahmu sudah habis. Halo, Kapten Luo. Tolong datang ke lantai atas. Aku beri kewenanganmu. Kapten Luo akan segera tiba di perusahaan. Nanti bahkan lutut minta padaku. Aku tidak akan memaafkanmu. Cuci, mengingat kita sudah lama bersama, Aku juga tidak ingin melihatmu terus salah. Pikirkan baik-baik. Hanya kau dan Culi Guo, hanya kau dan Cu yang bisa akses ke orang. Lalu, bagaimana aku bisa masuk? Mana? Aku tidak mungkin memberi wanita tak dikenal ini akses lantai atas. Pasti ayahku. Tapi kenapa? Mungkinkah dia? Ci, menurutku dia adalah mata-mata bisnis dari perusahaan lain. Kau bukan mata-mata bis. Aku tahu siapa kau. Pantasan kau begitu berani. Bahkan berani bersikap kasar padaku. akhirnya kau... Ternyata ayahku cukup memanjakanku. Apa? Yang baru datang, meski aku belum pernah melihatmu di tempat ayahku, Kau harus paham.
Seberapapun ayah memanjakanmu, aku adalah satu-satunya penerusnya. Kau harus bersikap hormat padaku. Anak selingkuh dan main-main. Ayah punya simpanan. Keluarga Chu benar-benar busuk sampai ke akarnya. Sebaiknya kau sadari posisimu sendiri. Hentikan. Kapten Luo akhirnya datang. Wanita inilah. Yang tidak menganggap Aci. Kapten Luo, cepat ajarilah dia. Kaulah yang melukai Tuan Chu. Bawa dia pergi. Siapa yang berani menyentuhku? Kapten Luo, Anda hanya mendengar sepihak dari mereka berdua. Langsung menangkap orang. Bukankah itu terlalu tidak adil? Adil? Gadis kecil, kau masih terlalu hijau. Di Jiangbei, keluarga Chu adalah keadilan. Bawa pergi. Aku sarankan kalian lepaskan aku sekarang. Jika benar-benar berani menyentuhku, akibatnya tidak akan bisa kalian tanggung. Luogang, aku 12 tahun keamanan top. Keliling, pimpinan besar mana yang tak kulihat. Aku tidak takut ancaman, nasihat. Hemat tenaga, jangan melawan. Bawa pergi. Tunggu. Hanya mengandalkan gelang rusak yang bisa menyetrum ini. Berani melawanku. Aku ingin lihat. Benda apa ini? Badan keamanan. Apa? Apa yang kamu bercanda? Apa itu badan keamanan? Aku bahkan belum pernah mendengarnya lagi pula. Kalau dia punya kekuatan dan pengaruh, Mengapa berpakaian lusuh begitu, Kapten Luo? jangan sampai kamu tertipu olehnya. Benar. Pesta yang pernah kuhadiri tak terhitung jumlahnya. Bahkan pesta keluarga elit tertinggi pun pernah kuhadiri. Tidak pernah mendengar tentang badan keamanan. Kalaupun ada, keluarga Chu, kami bisa memberinya pelajaran. Kalian tidak tahu apa itu badan keamanan. Baiklah. Maka biarkan kalian mengenalnya. Kepala Yu. Bisa langsung menelpon kepala? Selesai. Perjuanganku selama belasan tahun ini hancur semuanya. Nona Jiang, apakah Anda baik-baik saja? Kami menerima pemberitahuan dari gang Anda dan sedang bergegas ke lokasi Anda. Nona Jiang. Jiang yang mana? Mungkinkah dia? Aku baik-baik saja. Di sini ada 2 orang yang tidak tahu apa itu badan keamanan. Kebetulan butuh kepala Yu untuk memberi pencerahan. Apa yang kamu pura-pura di sini? Jangan kira dengan menyewa aktor untuk berakting bisa menipu kami semua. Badan keamanan ini belum pernah aku dengar. Kebetulan bisa menggunakan xiao-xiao untuk memuji pihak seberang. Bagaimana jika wanita ini benar-benar Jiang Wanjing? Aku beritahu, aku peduli apapun. Badan ini atau itu, dia sudah membuat tuan muda keluarga Chu Chuci sangat marah. Segera datang ke sini. Ambil ini Nona Jiang untuk mengurus jenazahmu. Cepat sini untuk si Nona Jiang ini mengurus mayatnya. Kalian tahu siapa Nona Jiang? Berani-beraninya kalian lancang padanya. Aku memang lancang deh pukulku. Kamu. Kalian cepat ke sini. Beri mereka pelajaran yang baik. Baik, Nona Jiang, kami sedang berusaha keras menuju ke sana. Orang-orang yang menghina Anda ini Tidak akan kami lepaskan satupun. Majulah dengan kecepatan penuh. Marga Jiang punya latar belakang. Bisa langsung ke lantai atas. Jangan-jangan dia benar-benar. Anda, Nona Jiang ya? Tenang saja. Sebelum otoritas keamanan tiba, kami, saudara-saudara ini, akan melindungi keselamatan Anda. Anggap saja maaf kami. Kamu ini orang siapa sekarang? Masih mau tinggal di Jiangbei kah? Denda Chu akan saya bayar. Sekarang, aku, Luogang, tidak ada hubungan sedikit pun dengan keluarga Chu. Kamu? Aci, lihat mereka ini. Cepat telepon ketua dewan direksi. Suruh ketua datang dukung kita. Aci, kenapa kamu juga? Kamu adalah Jiang Wanjing? Kamu
adalah Jiang Wanqing. Apa? Aci, kamu pasti salah. Nah, sudah ketemu Wancing? Ayah, aku Aku beritahu, Wancing sama sekali tidak boleh ada masalah. Kamu juga tahu, proyek dari Institut Penelitian itu sangat penting bagi keluarga kita. Jangan sampai gagal. Ayah, bagaimana jika aku sudah menyinggung Jiang Wanqing? Apa? Ayah, ini cuma asumsi. Aku cuma berandai-andai. Tidak ada andai-andai. Siapapun bisa kamu singgung, tapi Jiang Wancing tidak boleh. Kalau bukan karena aku cepat berbut dulu. Hal baik menikahi Wancing mana mungkin jatuh ke tanganmu. Jiang Wanqing sialan. Sebelum pulang, tidak tahu. Memberitahu aku. Sampai segitunya, tidak mempedulikan aku. Tidak, Jiang Wanqing sangat mencintaiku. Setelah pekerjaan rahasia selesai, tidak mungkin tidak meneleponku. Dia belum tentu Jiang Wanqing. Ayah. Rektor Zhao yang kamu undang dari Institut Penelitian Kota masih ada di perusahaan. Ada. Kenapa kamu tanyakan dia? Aku tahu cara membuktikan identitasmu. Kamu sebaiknya memang Jiang Wanqing. Kalau tidak, tunggu saja ajalmu. Tanya dia apa? Aku peringat. Identitas Wancing jauh lebih tinggi daripada Dekan Zhao. Kamu dengar tidak? Halo? Halo? Bocah sialan ini berani mematikan teleponku. Tunggu dulu. Aku merasa agak gelisah. Nada bicara Xiaoqi juga tidak biasa. Jangan-jangan di perusahaan. Apakah benar terjadi masalah? Gas lebih cepat lagi. Tabrak lampu merah. Lihat siapa berani menabrak mobilku. Cuci, apakah aku istri kamu? Masih perlu orang lain bantu konfirmasi. Hal yang jelas bisa dikonfirmasi dengan satu telepon. Kok repot-repot begini? Kamu jangan-jangan, saat aku baru ikut, pekerjaan kerahasiaan sudah hapus kontakku? Sepertinya, meskipun aku selesai tugas dan langsung telepon kamu, kamu juga sama sekali tidak tahu. Panggilan tak dikenal itu dari siapa. Langsung gantung saja. Identitasmu masih belum jelas. Jangan sok jago. Ya, kalau ketahuan kamu bukan Jiang Wanqing, tunggulah ajalmu. Baiklah, aku ingin lihat. Apa lagi trik yang bisa kalian buat? Dekan Zhao, tolong datang ke lantai atas. Aku beri kamu akses. Ini adalah Dekan Zhao yang kami datangkan dengan biaya besar dari Institut Penelitian Kota. Jiang Wanqing adalah bawahannya. Dia pasti bisa mengenalinya. Aku bawahannya. Bukankah kamu bilang kamu adalah Jiang Wanqing? Kalau begitu, kamu pasti bisa mengenali atasan langsungmu, kan? Oh ya, saat menikah dulu, aku khawatir Cuci merasa rendah diri. Jadi aku menyembunyikan identitasku sebagai peneliti spesialis tingkat nasional. Hanya bilang aku adalah seorang peneliti biasa di kota. Apa? Kamu merasa bersalah? Penipu? Tapi, Setelah penghargaan ini, di dalam institut penelitian, seharusnya tidak ada yang tidak tahu namaku. Baiklah, lalu dia datang. Aku ingin lihat bagaimana dia bisa membuktikan. Aku adalah Jiang Wanqing. Dan kalian, bagaimana akan mengatasinya? Dia begitu yakin, jangan-jangan dia benar-benar Jiang Wanqing itu. Susah payah mencapai posisi ini di saat genting seperti ini. Orang itu tiba-tiba kembali untuk apa? Tante Zhang, bawa Yuan-Yuan kepadaku. Katakan padanya. Ayahnya merindukannya. Anak kandung dan istri lama yang menghilang selama 5 tahun. Jiang Wanqing, dengan apa kamu bisa menandingiku? Dekan Zhao segera tiba. Aku lihat, berapa lama lagi kamu bisa bertingkah sombong? Kamu pikirkan baik, bagaimana? Kamu akan menjelaskan pada culiku. Kamu, Pak Chu, apa yang kamu mau? Dekan Zhao. Coba lihat, wanita ini adalah peneliti di bawahmu, Jiang Wanqing. Kenapa Chu? Ada peneliti lagi? Minta aku bedakan, jangan curiga terhadap identitasku. Orang ini, kok rasanya tidak terlalu mirip peneliti? Kamu adalah Dekan Zhao? Bagaimana? Atasan langsungmu sendiri, kamu tidak mengenalinya? Tidak apa-apa, aku biasanya juga jarang berkomunikasi dengan peneliti di bawahku. Wajar saja kalau tidak mengenaliku. Nona, apakah kamu juga dari Jiangbei Inspen? Aku Dekan Zhao. Kamu siapa? Dekan kamu ini palsu, ya? Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Tidak mungkin, Culi Guo saja sudah kuperdaya. Bagaimana bisa aku tersandung oleh gadis kecil ini? Tidak bisa, kalau ketahuan sekarang, aku hancur. Apa kau omongkan? Dekan Zhao adalah ayahku. Bagaimana mungkin dia palsu? Kurasa kaulah yang palsu. Tampaknya tuan muda ini masih percaya padaku. Syukurlah, syukurlah, gadis kecil.
Kau tidak boleh sembarangan memfitnah orang. Tiada orang palsu di Institut Jiangbei. Seperti kau yang licik dan malas. Ternyata kaulah yang palsu itu, Aci. Cepat tangkap dia, buang luar. Tidak bisa berpura. Tunggu ayahku datang. Lihat bagaimana aku menghukummu. Kalian berdua kompak sekali. Saling melengkapi. Tapi, palsu, tetaplah palsu. Kisahku seharusnya sudah disebarkan ke semua institut penelitian di seluruh negeri. Meskipun peneliti biasa tak mengenali, Dekan. Bagaimana mungkin tidak mengenali? Apa prestasi? Aku tidak tahu. Masih muda. Mulutmu penuh omong kosong. Kalau kau tidak mengenali wajahku, yang ini pasti kau kenal. Ini adalah penghargaan yang hanya bisa didapatkan oleh peneliti yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara, penghargaan prestasi seumur hidup. Apa? Jangan-jangan kamu adalah Jiang Wanqing yang asli? Tidak. Penerima penghargaan prestasi seumur hidup. Mana ada yang bukan orang tua yang terhormat. Dia cuma gadis kecil. Mana mungkin punya kemampuan untuk mendapatkannya. Pasti palsu. Karena kamu sudah berusaha keras, sampai bikin medali palsu, aku juga bisa membantumu. Apa? Kalau angka yang kamu berikan bisa memuaskanku, aku bicara Chu, bikin dia pikir. Kamu benar-benar seorang peneliti. Bagaimana? Direktur Zhao, aku kembalikan kata-katamu tadi padamu. Orang yang licik dan curang sepertimu sama sekali tidak akan diterima di lembaga penelitian. Ini akibat ulahmu sendiri. Kamu berani memasukkan medali penghargaan, mengatasnamakan peneliti untuk menipu orang. Tuan Chu, cepat suruh orang menangkapnya. Aku sudah tahu kamu adalah penipu. Bahkan berani memfitnah. Dekan Zhao, Tunggu saja, ayahku datang. kamu pasti mati. Apa kamu tahu seberapa berharganya medali ini kalau sampai rusak? Apakah kamu bisa bertanggung jawab? Dan kamu lebih bodoh dari yang kubayangkan. Lebih kotor. Menganggap sampah sebagai harta karun. Hanya kamu yang bisa melakukan hal seperti ini. Kamu berani membentak Aci? Oh, kamu benar-benar menganggapnya sebagai suamimu. Kamu ngapain? Aci, dia mendorongku. Kapten Luo, dia adalah penipu. Kenapa kamu masih begitu membelanya? Aku mana tahu mana yang asli, mana yang palsu. Aku tahu cuma janji. Sebelum Badan Keamanan datang, lindungi selamat Nona Jiang. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Identitas asli atau palsu? Mana aku tahu. Badan Keamanan itu asli? Bukankah itu sudah cukup? Aku tidak bodoh. Aku punya cara sederhana untuk melihat siapa sebenarnya peneliti palsu itu. Peraturan kerahasiaan terbaru menetapkan semua peneliti di atas tingkat kota harus memasukkan informasi identitas ke dalam sistem. Begitu muncul di internet, jejaknya akan langsung dihapus. Direktur Zhao, peraturan kerahasiaan ini sepertinya tidak berlaku untuk Anda. Berani bilang Pak Zhao penipu. Kamu si palsu. Nekat sekali. Siapa yang tidak tahu? Direktur Zhao. Adalah host yang berpengaruh. Peraturan kerahasiaanmu ini bukan karanganmu sendiri, kan? Nona, aku tahu. Demi gengsimu sendiri, kamu nekat menyamar sebagai peneliti. Tapi, kamu tidak boleh memfitnahku seperti ini. Orang ini kok familiar ya? Itu Direktur Zhao. Aku pernah lihat live streamnya. Siapa orang ini? Berani bilang Direktur Zhao penipu? Hah, sekarang orang macam apa saja berani menjatuhkan nama Direktur Zhao? Direktur Zhao, sepertinya dengan identitas sebagai direktur lembaga penelitian ini, kau sudah menipu banyak orang ya? Siapa sih cewek kecil ini? Mulutnya terus menyebut Direktur Zhao penipu. Anak muda sekarang memang tidak beradab. Bisa tidak Direktur Zhao juga live? Biar aku lihat siapa dia. Ya, ungkap identitasnya. Aku ingin tahu siapa yang memfitnah Direktur Zhao. Direktur Zhao, penggemarmu sepertinya meminta kamu untuk live streaming. Sudah kuduga, penggemarku tidak akan meraguiku. Cewek kecil berani membongkarku. Lihat aku tidak menghancurkanmu. Baiklah, aku akan langsung membuka siaran dan menjelaskan kepada penggemarku. Dengan jelas. Dekan Zhao, aku akan menasihatimu untuk terakhir kalinya. Masih ada waktu untuk menyerahkan diri dengan baik. Jika kau benar-benar membocorkan informasiku ke internet, nanti kau akan menyesal dan sudah terlambat. Wanita ini terlihat sama sekali tidak panik. Jangan-jangan ini jebakan untukku. Kalau aku terjebak, jaringan dan sumber daya yang kukumpulkan selama ini akan sia-sia. Kurasa yang akan menyesal adalah kau jika terbongkar. Identitasmu adalah palsu. Penggemar Dekan Zhao bisa mengulitik kau hidup-hidup. Aku menyarankanmu segera berlutut dan bersujud meminta maaf agar Dekan Zhao memaafkanmu. Benar. Grup Chu juga mengeluarkan biaya besar untuk mencapai kerjasama dengan Dekan Zhao. Hanya dengan satu kalimatmu. Investasi, kami akan hilang percuma. Jangan bercanda.
Ya, sekarang grup Chu dan para penggemar, semuanya adalah sandaranku. Aku tidak percaya wanita ini bisa menutup siaran langsungku. Nona muda, aku memang adalah dekan lembaga penelitian. Kenapa aku berbohong orang lain? Justru kau. Di usia muda, penuh dengan kelicikan. Ini akan menjadi pelajaran untukmu. Kalau begitu, kuharap nanti kau juga bisa sepercaya diri ini. Dekan Zhao, cepat tunjukkan wajah orang itu. Biar aku tahu siapa dia. Aku akan langsung menyiram darah anjing di depan pintu rumahnya. Aku akan tanya orang tuanya, bagaimana mereka mendidik anak perempuan yang begitu jahat ini. Wanita ini tunggu saja informasinya dibongkar. Namanya akan hancur. Karena semua orang ingin tahu, maka aku akan tunjukkan pada kalian. Ini, apa yang terjadi? Kenapa siaran langsungku diblokir? Kenapa siaran langsung Dekan Zhao tiba-tiba diblokir? Jangan-jangan dia benar-benar penipu? Tidak mungkin. Mana mungkin Dekan Zhao penipu? Kamu si penipu ini, apa yang sudah kamu lakukan? Masih ngotot, Cuci. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Aku? Sudah kukatakan, peraturan kerahasiaan. Tentu saja, kamu tidak bisa membocorkan informasiku ke internet. Tapi peraturan kerahasiaan itu bukannya palsu? Siapa bilang itu palsu? Hah? Dekan Zhao. Bukan, Tuan Zhao. Kamu menyamar sebagai dekan Institut Penelitian Kota Jiangbei. Tapi kamu harus membayar konsekuensinya. Tapi ada harga yang harus dibayar. Tidak, aku tidak percaya. Kamu ini cuma gadis kecil. Sekecil ini, mana mungkin seorang peneliti? Aku tidak percaya. Semuanya harus percaya padaku. Ini semua omongan orang jahat ini. Aku benar-benar peneliti. Aku direktur lembaga penelitian. Zhao Chuanshan, Anda diduga terlibat penipuan daring, pengumpulan dana ilegal, Anda ditahan. Selesai, semuanya selesai. Ternyata si Zhao ini penipu, jijik sekali. Menipu begitu banyak orang, yang tadi membela si penipu itu, bukankah dia putra grup Chu? Kamulah yang palsu. Sudah sampai tahap ini. Siapa yang asli, siapa yang palsu, sudah jelas. Cuci, kamu masih belum bisa membedakan? Berani menipuku? Kamu cari mati ya? Aku adalah putra tertua grup Chu. Berani-beraninya kau menipuku. Kau cari mati ya? Berani-beraninya kau menipuku. Kubunuh kau. Kalian kan polisi. Cepat selamatkan aku. Kubunuh kau. Berhenti, berhenti. Berkelahi itu melanggar hukum. Berani-beraninya kau menipuku. Kubunuh kau. Sudah, berhentilah. Yang harus menghukumnya adalah lembaga peradilan, bukan kamu. Berani-beraninya kau mengaturku. Siapa kau ini? Kepala Zhao itu palsu. Jadi dia benar-benar Jiang Wanjing. Aci, jangan dengarkan dia. Bagaimana kalau dia sudah tahu dari dulu bahwa kepala Zhao itu palsu? Dan sengaja menyuruhnya untuk menipumu? Ya, benar. Bagaimana kalau kalian berdua juga palsu? Kali ini, aku tidak akan tertipu lagi. Kenapa jadi diam saja? Sudah kuduga kau penipu. Halo, ayah, ada apa? Dasar anak durhaka. Apa yang kau lakukan pada Wanjing? Aku tidak melihat Jiang Wanjing. Bukankah dia masih? Lalu siapa suara dengar di live? Kamu anak durhaka. Bukankah sudah kukatakan? Jangan sentuh sehelai rambut pun dari Wanjing. Kamu ani tantang dia live? Siaran langsung apa? Berkat anakku yang baik. Sekarang seluruh internet tahu. Konsultan teknologi grup Chu adalah penipu sejati. Ayah, aku juga tertipu. Kalau saja. Jiang Wanjing memberitahuku bahwa Dekan Zhao adalah penipu. Aku pasti. Ya, kalau dia memberitahuku lebih awal bahwa dia adalah Jiang Wanjing, bukankah tidak akan banyak masalah ini? Ini bisa kau salahkan padaku? Itu istrimu? Tak kenal dia? Masih menyalahkannya karena tidak memberitahumu? Cuci, aku peringatkan kamu. Aku segera sampai di perusahaan. Kalau berani lagi menyinggung Jiang Wanjing, aku pasti akan menghukummu dengan hukuman keluarga. Ayah! Kamu datang untuk menertawakanku ya? Kamu Jiang Wanjing. Apa tak bilang dulu? Oh, aku tahu. Kamu cuma melihat aku selingkuh, lalu tertawa. Kamu tidak terima, lalu kamu bekerja sama dengan Dekan Zhao, bersama-sama menipuku, ya kan? Aku akan beritahu ayahku. Aku akan membuatnya tahu bahwa kamulah yang membuat grup Chu kehilangan ratusan juta tanpa alasan. Aku lihat bagaimana dia masih bisa membelamu. Orang yang berselingkuh dalam pernikahan adalah kamu. Aku? Orang yang salah mengenali orang, sehingga perusahaan merugi, juga kamu. Orang yang bahkan tidak bisa mengenali istri sendiri, tetap kamu. Jangan tempelkan semua kebodohan yang pernah kamu lakukan di kepalaku. Kamu ini, berani-beraninya kamu memukulku. Kamu sendiri banyak buat bodoh buruk. Tidak seharusnya aku memukulmu.
Ini semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu yang baru menikah, langsung hilang tanpa jejak, Aci juga tidak akan kesepian. Pada akhirnya, ini karena kamu sebagai istri. Benar, beberapa tahun ini kau bukan karena Xiao Xiao. Aku sudah mati kesepian. Tapi, mau jelaskan pada ayahku bahwa sebelumnya semua adalah kesalahanmu. Dan setelah ini, kamu juga bersedia bersama Xiao Xiao melayani satu suami. Aku bukan tidak mungkin memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Dulu aku terpilih suka kamu ini. Orang yang menjijikan. Kamu? Cuci, aku ingin bercerai denganmu. Apa? Nona Jiang ada di sini. Mulai aksi. Jalan. Kamu siapa? Tahu ini tempat apa? Berani masuk sembarangan? Kamu ada janji temu di sini? Badan keamanan bertugas. Jangan panik. Kami datang untuk mencari seseorang. Di lantai atas. Ayo kita pergi. Kapten, tadi ada beberapa orang mengaku dari badan keamanan. Mereka pergi ke lantai atas. Saya tidak bisa hentikan. Bagaimana kalau Anda beritahu direktur utama? Kamu berhenti. Masih lihat siapa yang berani sentuh dia. Kamu siapa sih? Lepaskan aku sekarang! Aku adalah Presiden Direktur Grup Chu. Nona Jiang adalah pilar negara. Berani-beraninya kamu menyakitinya. Apakah keluarga Chu sudah siap membayar akibatnya? Apa? Bukankah Jiang Wanjing hanya seorang peneliti kecil? Bagaimana mungkin dia? Aci. Maaf, Nona Jiang. Terlambat. Tidak apa. Kalian datang pas sah. Jiang Wanjing, kamu pikir kamu siapa sampai disebut pilar negara? Bahkan berani menyewa orang untuk memukul Aci dasar. Wanita jahat, aku akan memukulmu sampai mati. Lepaskan aku! Sebagai suami Nona Jiang, tidak hanya kamu ingin memukulnya, tapi juga berselingkuh dengan wanita lain. Apakah hatimu tidak merasa sakit? Urusan pribadi rumahku. Apa urusmu kamu luar? Tunggu ayahku. Aku pertama bunuhmu. Kamu? Urusan rumah tangga? Sudah kukatakan, aku ingin bercerai denganmu. Mulai sekarang, kita putus hubungan untuk selamanya. Jiang Wanjing, jangan berpura-pura. Keluarga Chu begitu kaya. Kau hanya seorang peneliti kecil. Tega bercerai. Nona Jiang, saya akan menghubungi tim pengacara perceraian terbaik di seluruh negeri. Aku mengerti. Kau sengaja berakting untuk kulihat ya. Apa? Pengacara terbaik di negeri ini. Aku saja tidak bisa mendapatkannya. Apalagi kau. Bukankah kau hanya tidak suka aku melindungi Xiao Xiao? Jadi cemburu. Lihat, kan aku benar. Mengingat ayahku cukup menghargaimu, kusarankan kau tarik kembali kata-kata perceraian itu. Pokoknya, selama aku tidak setuju, meski kau sewa pengacara terbaik, pernikahan ini tidak akan bisa kau akhiri. Jika kau tidak setuju, kita bertemu di pengadilan. Perselingkuhan dalam pernikahan, bukti jelas. Bagaimana kau menyangkal? Mana ada begitu banyak bukti? Lagi pula, lantai ini tidak ada CCTV-nya. Dan tim pengacara mana yang berani menentang kami, keluarga Chu? Di sini ada banyak orang, banyak pasang mata yang melihat. Bagaimana bisa tidak ada bukti? Yang benar saja, mereka semua adalah orang suruhanmu. Selain orang suruhanmu, siapa yang menuduhku? Nona Jiang, saya dan rekan-rekan saya semuanya melihat. Jika Anda butuh bukti, cari saja saya. Luogang, kau gila. Kamu berani menyinggungku dan keluarga Chu demi barang seperti ini? Apa kamu gila? Jangan lupa, ayahku bisa menghancurkan perusahaanmu lebih mudah daripada menginjak seekor semut. Dasar orang tak berpengetahuan. Tidakkah kau lihat? Bahkan kepala badan keamanan, sangat hormat Nona Jiang, masih berani melawan. Keluarga Chu kali ini benar-benar tamat. Anda ini kepala badan keamanan ya? Nama saya Luogang. Panggil saja saya Xiao Luo. Tenang saja, sejak saya tiba. Nona Jiang tidak terluka sedikit pun. Terima kasih atas bantuannya. Badan keamanan? Badan keamanan apa? Aci, bukannya kau bilang semua itu palsu? Tentu saja palsu. Semua ini cuma karangan orang ini. Lagi pula, kalaupun ada yang namanya badan keamanan, masa bisa dia, Jiang Wanjing? Lain kali, kalau berbohong, pertimbangkan dulu statusmu sendiri. Jangan. Tuan Chu, harap Anda lebih menghormati Nona Jiang. Lepaskan aku segera, kau tahu siapa aku. Aci, Jiang Wanjing, suruh dia lepaskan aku sekarang. ternyata benar cambuk yang tidak menyentuh tubuh sendiri tidak akan tahu sakitnya.
Kau minta padaku? Aku... Baiklah. Tolong, aku mohon padamu. Suruh orang melepaskan aku segera. Oh, jariku hampir patah. Jiang Wanjing, belum cerai. Kau ajak orang luar pukulku. Kau punya hati nurani. Percayalah, aku akan laporkan pada ayahku. Kau cuma bisa mengadu ke ortu. Itu pun tak berguna. Kau. Lihat, ayahku yang paling sayang padaku. Nanti cuma satu kataku, aku akan buat kalian semua masuk neraka. Halo ayah, ada apa? Bocah brengsek, kenapa kau bikin orang dari Badan Keamanan datang? Aku... Katakan, apakah kamu mengganggu Wancing? Aku? Tidak. Tidak, orang dari Badan Keamanan. Bagaimana bisa datang ke perusahaan tanpa alasan? Kamu harus tahu. Perusahaan keluarga kita tidak tahan diperiksa. Ayah, aku... Lagi pula, bukankah sudah kukatakan? Jangan sentuh Wancing sedikit pun. Kamu tahu Betapa pentingnya dia bagi masa depan keluarga kita. buatlah dia senang. Hartawan teratas Jiang Bei bukan apa-apa. Bahkan, hartawan terkaya setiongkok pun aku tidak peduli. Xiao, cepat ingatkan ayahku. Jangan lanjutkan lagi. Sia, latar belakang Jiang Wanqing ini sebesar apa? Dia cuma istri cerai. Aduh, habis. Nanti dia kembali ke sisi Aci. Pasti tidak akan membiarkanku. Lin Pak sudah sampai ke kantor. Bagus. Yuan adalah putra sulung Chu. Meski Dirutu Zhongshi Jiang Wanqing, Bisa saingi cucu asli. Dia ada. Di sisi Aci nanti, pasti masih ada tempat untukku. Hah? Dia nyata tidak diandalkan. Aku. Chu Liguo, apalagi yang terjadi di grup Chu ini? Yang tidak boleh ku ketahui. Anda adalah... Kepala Badan Keamanan, Yuyulan. Kenapa yang datang justru kepala badan? Selesai sudah. Tidak boleh. Pesan coba kemana sampai sekarang? Pasti tidak boleh gagal di ujung jalan. Oh, ternyata Kepala Yu. Sudah lama mendengar nama besar Anda. Barusan hanya bercanda dengan anak saya. Perusahaan Chu kami pasti tahan diperiksa. Dijamin bersih dan putih. Saya segera sampai di perusahaan. Nanti saya sendiri damping Anda cek. Baiklah, nanti saya juga akan berdiskusi dengan Anda. Masalah kantor keluarga. Badan keamanan ini ternyata benar-benar ada. Lalu, Jiang Wanqing. Sebenarnya, apa latar belakangnya? Selesai. Kalau saya tahu, Jiang Wanqing mau bercerai denganku, dia pasti akan mengulitiku hidup-hidup. Wanqing, sebelumnya semuanya salahku. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Bagaimana kalau kamu tarik kembali kata-kata perceraian itu? Sekarang baru tahu takut, sudah terlambat. Perceraian ini, aku pasti lakukan. Aku, Presiden Gupcu, sudah minta maaf padamu. Kamu masih mau apa lagi? Kamu benar-benar menyesal? Tidak. Kamu hanya baru sadar ayahmu tidak bisa melindungimu lagi. Jiang, Wanqing, sudah cukup. Kamu bercerai denganku. Apa untungnya buatmu? Siapa yang mau bersama Shoro? Wanita yang sudah menikah nanti. Orang hanya akan bilang, kamu sudah kumainkan sampai rusak. Aku minta kau bicara baik. Jangan lupa, ini kau minta aku. Aku minta, Jiang Wanqing. Dulu kau yang bergegas. Meminta menikah atau tidak. Aku akan menikahi perempuan ceriwet sepertimu. King, penyakit ibu ini tidak bisa disembuhkan. Kiranya tidak akan bertahan sampai akhir tahun. Ibu tidak punya penyesalan dalam hidup ini, hanya takut. Kau hidup sendirian, terlalu sepi. Tidak ada yang terpercaya. Ibu. Kau baik-baik saja. Aku juga tidak menyangka seseorang yang bahkan menyelamatkan gadis yang lewat dengan tulus tanpa pamrih ternyata adalah orang yang buruk dari ujung ke ujung. Kau benar. Dulu, agar ibuku pergi tenang, aku memang memohon untuk menikah denganmu. Jadi, sekarang kita jangan menyiksa saling. Cepat bercerai saja. Aku tidak mau. Yang Wanqing, apakah kamu menganggap keluarga Chu kami seperti toilet umum? Datang sesukamu, pergi sesukamu, baru saja kamu dengan ayahku. Bilang apa? Sebelum kamu menciptakan, lebih banyak keuntungan untuk keluarga Chu kami. Cerai. Jangan harap. Dulu, bahkan tak mengenali aku. Sekarang aku berguna, kamu malah membandel tidak mau bercerai. Cuci. Dasar kamu rendah. Kamu.
Pokoknya aku tidak akan bercerai. Lupakan saja niatmu itu. Kalau begitu bertemu di sidang. Mau kemana? Mau kemana? Apa urusanmu? Lebih baik kamu menyerah saja. Baik lift maupun tangga darurat sudah kukunci. Kamu tidak mungkin bisa keluar. Cuci, dasar, kamu kekanak-kanakan. Kamu pikir begini bisa mengurungku? Nona Jiang, biar saya saja. Itu tak bisa. Sewaan dari A dengan bayaran mahal. Insinyur sirkuit yang merancangnya. Bagaimana bisa dibobol? Kalau tidak, bagaimana kami bisa naik ke sini? Dalam hal desain sirkuit, Nona Jiang nomor 1 di dunia. Ayah! Ayah! Yuan, kenapa nangis? Siapa ganggu? Ayah suruh orang pukul dia. Anak Cuci. Anak ini kelihatannya paling tidak sudah berumur 4 tahun. Ditambah waktu kehamilannya. Cuci, aku kira hanya lama waktu. Perasaan jadi memudar. Tak kusangka dari awal sampai akhir kamu tak pernah mencintaiku. Ayah! Lift tiba-tiba berhenti. Yuan takut. Yuan, kenapa tiba-tiba datang mencari ayah? Dia baru saja menelepon dan bilang rindu pada ayah. Dia merengek minta datang ke kantor. Aku tak bisa menolaknya. Jadi pengasuh antar dia. Sungguh keluarga yang manis dan harmonis. Laki-laki brengsek, wanita simpanan. Hiecho. Pasangan yang cocok. Jiang Wanqing, perhatikan ucapanmu. Nona Jiang, jangan bicara seperti itu. Istrinya sendiri. Tidak ada di sampingnya selama 5 tahun. Wajar saja kalau dia kesepian. Benar Jiang Wanqing, kamu sehari pun tidak menjalankan kewajiban sebagai istri. Apa hakmu menuduhku? Mengacaukan ayah dan ibu. Jelek, penyihir tua. Dapat mati saja. Yuan memang pintar. Semua yang diajari sudah dipelajarinya. Cuci, ini kualitas anakmu. Masih kecil, sudah penuh kata-kata kasar. Apa sopan santunnya dimakan anjing? Bagaimana cara kalian mendidik anak? Ini anakku Cuci. Yang penting bisa menghabiskan uang. Untuk apa kualitas? Di Jiangbei, semua orang harus memujanya. Bicara soal pendidikan. Aci, bukankah kau bilang lembaga penelitian hanya orang pintar yang bisa masuk? Mari kita minta Nona Jiang mengajar Yuan. Guru yang sudah ada tidak perlu mencari lagi. Xiao, kamu benar. Nanti biar dia mengajar Yuan di rumah. Kita berdua bisa jalan-jalan keliling dunia. Nona Jiang, apakah aku harus pergi dulu? Mengajar mereka. Aku tidak mau diajar wanita ini. Aku tidak mau. Aku yang akan menanganinya. Yuan. Yuan. Jiang Wanqing, apa yang kau lakukan? Wanita, lepaskan aku. Aku akan memukulmu sampai mati. Pukul mati kamu. Minta maaf padaku. Oh tidak, aku pukul mati kamu. Baik, ini pilihanmu sendiri. Jika tidak minta maaf padaku, tanganmu ini akan kupotong menjadi kaki babi merah. Lalu Ayahku tak pernah pukulku, kau pukulku. Nabrakku dulu, lalu memakiku, dan tidak mau minta maaf. Lalu tak ajar aku aja. Berbuat salah harus minta maaf. Aku tidak mau ayah menyelamatkanku. Jiang Wanqing, masalah hadap aku saja. Mengancam anak kecil, itu namanya hebat. Minta maaf padaku. Aku tidak akan membunuhmu. Siapa kau berani memukulku? Ikut kak. Cucu sayangku, kenapa menangis sedih? Siapa ganggu kamu? Katakan kakek. Kakek bantu. Nenek sihir, dia baru saja pukul bokongku. Apa? Tidak masuk akal. Kamu berani mengganggu cucuku. Hidupmu sudah bosan, ya? Wanqing. Culi gua. Siapa kau sebut bosan? Culi gua, siapa yang kamu bilang sudah bosan hidup? Wanqing. Dia kakek, cepat bunuh dia. Diam. Kata-kata anak kecil tidak bisa dianggap serius. Cepat bawa dia pergi. Ketua Dewan, dia baru saja memukul. Yuan sekarang tak punya adab lagi. Ini karena kamu sebagai ibunya tidak mengajarinya dengan baik. Jelekkan Wanqing depan. Ayah, kamu gila? Kenapa kamu pukul Xiao? Dan kamu tidak membela istrimu sendiri, malah sibuk membela seorang asisten. Wanqing, Xiaoqi masih muda. Pikirannya belum stabil. Jangan salahkan dia. Tenang saja, selama ada kalian berdua, aku jamin. Berhenti. Culi gua, sudah sampai sejauh ini. Jangan coba-coba mengelabui lagi. Anak ini adalah bukti Cuci mengkhianatiku.
aku ingin bercerai dengannya. Keluarga Chu, kamu harus cerai. Perceraian? Tiba-tiba sekali. Bocah brengsek, kau disuruh melakukan wancing dengan baik. Apa saja yang kau lakukan? Ayah, awalnya aku tidak mengakuinya. Tak sangka 5 tahun tak jumpa. Wajahnya sudah lama kelupakan. Siapa sangka dia langsung mencariku. Kau. Wancing, keduanya bisa menikah. Juga jodoh hebat. Antara suami istri, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Mengapa harus sampai pada tahap perceraian? Jika kau tak inginkan Yuan dan asisten, langsung bawa saja Afrika. Pastikan mereka tak balik. Afrika, aku tidak mau. Si tua bangka. Cucu tertua keluarga Chu adalah aku yang melahirkannya. Mau menyingkirkanku begitu saja? Jangan harap, ketua dewan. Anda usirku, aku tak mengeluh. Namun Yuan, cucu bapak, yang berumur 5 tahun, bagaimana berani Anda usirnya ke jauh? Ayah, jangan bercanda. Jiang Wancing itu, sehebat apapun, Anda bisa mengalahkan cucu kandungmu dan seluruh keluarga Chu. Kenapa tidak bisa? Hanya keluarga Chu. Tanpa aku, keluarga Chu kalian, apa artinya? Kau! Apa maksudmu? Kau pikir keluarga Chu kami makan suami ya? Bukankah begitu? Jiang Wancing. Istri harus mengikuti suami, itu sudah kodratnya. Lama kita belum bercerai sehari pun. Kau adalah menantu keluarga Chu kami. Mana ada istri yang berani melawan suaminya? Cukup! Sudah selesai keributanmu. Segera minta maaf pada Wancing. Ayah, dan kau juga. Aku akhirnya mengerti. Kau tidak ingin menyerahkan keluarga Chu padaku. Itu sebabnya kau terus memuji-muji Jiang Wancing. Kau ingin wanita ini selalu mengalahkanku ya? Pantas kau punya banyak selir. Kalau bukan gugur tiap hamil, mungkin anak harammu sudah cukup untuk tim sepak bola. Dasar anak durhaka! Dasar anak durhaka! Jadi, 5 tahun lalu, kau yang mengatur kecelakaan itu agar aku bisa menyelamatkannya. Ternyata saat itu, kau sudah merencanakan semua ini. Apa? Culigo, apakah ini benar? Tak heran, wajah asli keluargamu sangat menjijikkan. Ternyata dari awal sampai akhir, semua ini hanya sandiwara kalian. Semua ini hanya sandiwara yang kalian mainkan. Terus kenapa? Kamu tetap saja aku tipu dengan mudahnya. Dulu bilang tidak akan menikah denganku. Sekarang kan juga ribut-ribut minta cerai dariku. 5 tahun lalu, aku benar-benar buta sampai mau sama kamu. Kalau bisa kembali, aku lebih baik bawa pulang seekor anjing daripada kamu. Jiang Wancing, kamu pikir keluarga Chu tanpa kamu tidak bisa hidup ya? Lihat diri kamu sendiri, kamu ini apa? Kamu mau cerai kan? Baiklah, cerai saja. Ini perjanjian cerai yang baru saja dibuat oleh pengacara. Tinggal tanda tangan saja. Jangan tanda tangan! Setelah Aci cerai, aku bisa naik posisi. Jangan sampai orang ini merusak rencanaku. Haiya. Jangan tanda tangan. Ketua direksi, kalau Jiang Wancing memang tidak mengerti, ia sudah cerai saja. Dengan latar belakang Aci yang bagus, ini wanita seperti apa yang tidak bisa didapat? Kenapa harus bertahan dengannya? Aku benci wanita busuk itu, suruh dia pergi. Hah? Sudah puas? Ambil ini, pergi sana. Selesai, semuanya selesai. Akhirnya, aku bisa memutuskan hubungan dengan keluarga Chu yang busuk ini. Kapten Luo, aku dengar kamu punya perusahaan keamanan ya? Hubunganmu dengan perusahaan lain bagaimana? Jangan khawatir, Nona Jiang. Bersama teman-teman sekalipun, aku bisa menghubungi mereka. Bagus. Tolong bantu sebarkan berita perceraianku. Katakan, mulai hari ini, aku, Jiang Wancing, tidak ada lagi hubungan dengan keluarga Chu. Tidak masalah, serahkan padaku. Ayo, teman-teman, ikut aku. Kita akan membantu Nona Jiang. Siap. Jiang Wancing, kurasa kau memang sudah gila. Kau ingin mengumumkan ke seluruh dunia kalau dirimu adalah barang bekas. Aci, jangan katakan lagi. Mungkin Nona Jiang ini memang suka perasaan seperti ini. Halo Bos Wang, bagaimana kabarnya? Apa? Kau ingin membatalkan kontrak? Wan Wang, apakah Anda tidak salah? Kerja sama kita sudah sampai pada tahap terakhir. Bagaimana bisa Anda menarik dana begitu saja? Berhenti, jangan katakan lagi. Denda pelanggaran akan saya bayar. Mulai sekarang, dua perusahaan kita tidak akan pernah bekerja sama lagi. Bukan. Orang macam apa ini?
sungguh mengira saya memohon kerja sama dengan Anda. Halo? Tuan Chu, saya mewakili grup Zhao untuk mengakhiri kerjasama. Kontrak pemutusan akan dikirim ke email asisten Anda nanti. Tunggu, apa? Nona Zhao, jelaskan dengan jelas. Ada apa ini? Satu persatu. Siapa yang mau bekerja sama dengan kalian? Xiao Wu, dengarkan baik-baik. Keluarga Zhao dan Wang. Tuan Chu, buruk sekali. Lebih dari 10 perusahaan mengirimkan pesan. Ingin mengakhiri kerjasama. Apa? Bagaimana mungkin? Tiba-tiba saja. Kamu. Apa yang telah kamu lakukan? Jiang Wanqing. Apa yang telah kau lakukan? Aku hanya mengembalikan keluarga Chu ke posisi yang seharusnya. Tuan Chu, buruk sekali. Semua mitra kerjasama telah menghentikan kerjasama dengan kita. Sekarang puluhan ribu pesanan menumpuk. Jika tidak menemukan pemasok, kita pasti akan bangkrut. Wanqing, Nona Jia, perusahaan Chu adalah jeripayahku. Kau tidak boleh melakukan ini. Keluarga Chu, kejahatan kalian banyak dan buktinya jelas. Ketika kalian hidup bermewah-mewah dan korupsi dulu. Tidakkah kalian memikirkan hari ini? Ayah, buang-buang waktu apa lagi dengannya? Aku tidak percaya. Keluarga Chu beroperasi di Jiangbei selama bertahun-tahun. Tidak bisa menemukan satupun pemasok yang andal. Halo, Direktur Chen. Saya dari grup Chu. Halo, Major Lee, saya. Tuan Chu, jangan telepon lagi ke depannya. Saya tidak berani berbisnis dengan Anda. Aku tidak percaya. Halo, Direktur Sun. Aku bisa naikkan harga 5 kali lipat asalkan kalian bisu. Tuan Chu, ini bukan masalah uang. Utamanya, Anda telah menyinggung Nona Jia. Kami sangat sulit bertindak. Apa? Kau sebenarnya siapa? Waktunya tepat. Lihatlah, keluar jendela. Baru-baru ini daftar penerima hadiah Nobel diumumkan. Peneliti kita, Nona Jiang Wanqing, mendapatkan kehormatan ini dan menciptakan sejarah. Kamu adalah penerima hadiah Nobel? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kamu sendiri tidak berguna. Jangan pikir, orang lain juga sampah. Hadiah Nobel itu hanya mainan kecil yang dulu. Saya teliti secara sembarangan saja. Jadi, medali yang dulu itu... Pasti juga asli. Aci, ini tidak mungkin benar. Dia masih sangat muda. Pasti dia yang mengarangnya. Kamu diam. Ini salahmu. Kamu yang menyesatkan saya. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin saya salah paham tentang Wanqing? Ayah jahat, jangan pukul ibu. Jangan teriak, jangan menangis. Wanqing, kita kan pernah jadi suami istri. Dulu semua salah saya. Saya benar-benar salah. Kita jangan bercerai ya. Tenang saja, nanti saya akan memperlakukanmu dengan baik. Maksudmu, sekarang kamu menyesal? Sekarang, menyesal. Sudah terlambat. Cewek ini, tunggu aku bujukmu. Aku akan merebut semua patenmu. Mau pukul dan marahi, tergantung suami ini yang berkuasa. Welcome, Ivy. Wanqing, kalau kamu suka anak ini, aku akan menyuruhnya memanggilmu ibu sekarang. Besar nanti yang bakti jugamu. Ya, kalau kita ingin punya anak sendiri, kita juga bisa. Cuci, ini anak kita berdua. Kamu menyuruhnya memanggil wanita ini, Ibu? Hubungkan Wanqing sedang kerjaan rahasia, dan kamu mengambil kesempatan. Bisakah kamu tinggal di sisiku selama ini? Cuci, kamu benar-benar lebih menjijikan dari yang kubayangkan. Wanqing, jangan hiraukan. Orang seperti dia bisa melahirkan seorang putra untukku. Sudah merupakan berkah terbesar baginya. Matilah kau. Dasar pelacur busuk. Nah, kamu baik-baik saja? Kalian jaga dia baik-baik. Langsung serahkan ke kantor polisi. Lepaskan aku! Cuci bajingan itu pantas menerimanya! Lepaskan aku! Dan kamu? Kenapa kamu kembali? Kalau bukan karena kamu, maka bertiga kami bisa hidup rukun dan bahagia. Bersama selamanya. Kamu yang menghancurkan semua ini! Mati saja kau! Menggoda suami orang, tapi masih bisa bicara seenaknya.
Tidak apa-apa, Nona Lin. Grup Chu melakukan korupsi dan melanggar hukum. Buktinya sudah jelas. Aku yakin kamu dan Cuci masih punya kesempatan bertemu di penjara. Jiang Wanqing, karma akan segera menimpamu. Jangan ada yang bergerak, atau aku akan membunuhnya sekarang juga. Culi Guo, apa yang kamu lakukan? Segera turunkan Nona Jiang. Culi Guo. Serahkan diri sekarang. Jujur akan diampuni. Mungkin masih ada kesempatan untuk masa percobaan. Jangan terus membabi buta. Bagaimana mungkin? Diawasi oleh tim keamanan. Hal yang kulakukan dulu tidak mungkin disembunyikan. Lebih baik aku ambil risiko. Kepala Biroyu, kamu segera hubungi orang dari kantor keamanan jika masih menginginkan. Dewa Jiang Wanqing, segera siapkan helikopter dan paspor untukku. Baik, jangan panik dulu. Aku akan segera menghubungi markas untukmu. Baik, aku mengerti. Aku pasti akan lindungi keselamatan Nona Jiang. Sekarang semua sudah sesuai permintaanmu. Selesai. Helikopter sudah ada di atap, tidak ada seorang pun. Paspor sudah diletakkan di kursi penumpang. Baik, baik, baik. Culi Guo, apa yang telah kamu? Sejak gedung ini dibangun, aku sudah memasang bom di lantai ini. 5 menit, kalian semua akan mati di sini bersamaku. Ayah, kamu gila. Aku masih di sini. Bawa aku juga. Hah, nanti semua bukti hilang. Aku ambil uang, hidup enak keluar, wanita antri. Beri aku anak, kamu siapa sih? Nona Jiang, sekarang kita pecahkan jendela. Dengan tali rapel, seharusnya bisa mengeluarkanmu. Tidak apa-apa, Yu. Belum saatnya puncak bahaya. Lagi pula, Culi Guo juga tidak bisa kabur. Kenapa tidak bisa dibuka? Kamu yang mengunci lantai ini? Cepat buka! Hah, kamu matikan bomnya dulu, kamu. Bomnya juga tidak bisa kumatikan. Kamu cepat keluarkan pengendalinya. Kamu matikan dulu. Ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena bommu dikendalikan jarak jauh. Maka menghentikannya hanyalah masalah kecil. Cukup operasi sederhana di ponsel. Selesai. Kalian pergi saja ke penjara menebus dosa. Setiap hari melihat pemandangan seperti ini, pantas saja keluarga Chu menganggap nyawa seperti rumput. Pada dasarnya, Mereka memang bukan orang baik. ya, wajah tahu, hati tidak. Nanti aku akan lebih waspada. Ayo, Nona Jiang. Negara masih menunggumu membangunnya.